Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Di sini kita akan menceritakan film-film yang recommended lah. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke film, yaitu Pain and Gain ini, kejadiannya itu real guys, true story. Kejadian ini bermula di tahun 1994 bulan Oktober dan berakhir di 1995, tepatnya itu di Miami, Florida. So ini true story ya, seru sih diceritain. Film ini mengisahkan tentang 3 orang binaragawan yang bosan dengan hidup mereka dan ingin merubah nasibnya. Lugo, sang tokoh utama, bekerja sebagai pelatih di Sun Gym dan seorang yang maniak fitness itulah. Sun Gym dulunya adalah sebuah gym yang hanya meronggotakan para lansia-lansia yang berolahraga. Pasti membosankan banget ya. Dengan skill dan kepercayaan dari John itu pemilik dan sekaligus bos lah. Mereka membangun kembali Sun Gym dengan meminjam uang para lansia-lansia orang-orang tua dengan dalih berinvestasi selama 3 bulan, dan itu sepertinya berhasil sih. Seiring berjalannya waktu, Sun Gym pun semakin terkenal dan mengundang banyak orang-orang kaya bergabung. Dan saat itulah seorang pria bernama Victor Kershaw datang dan bergabung menjadi member gym. Victor dilatih langsung oleh Lugo, dan selama pelatihannya Victor sering menceritakan tentang kisah suksesnya dan bahkan kekayaan-kekayaannya yang membuat Lugo itu yang tadinya bersyukur dengan hidupnya sekarang merasa berkurang. Ada yang kurang gitu. Lugo pun bercerita dengan temannya yaitu Adrian tentang impiannya ingin mengubah jalan hidup mereka yang gitu-gitu aja dengan cara merampok si Victor. Dan Adrian pun setuju. Yeah. Scene membawa Lugo dan Adrian bertemu dengan rekrutan baru di Sun Gym, yaitu Paul. Paul baru masuk ke Sun Gym. Paul adalah seorang kriminal di kota asalnya dan pindah ke Miami untuk memulai kehidupan yang baru dan jauh dari kriminalitas. Lugo merasa Paul itu orang yang cocok untuk jadi rekan, sekaligus anggota mereka jadi perampok. Tapi Paul menolak pada awalnya. You can't do that. That's so illegal. Yes, we can. Tetapi, singkat cerita, Paul pun ikut bergabung. Karena ya kalian bisa saksikan sendiri deh kenapa alasannya. Buff. Next, mereka pun mulai berbelanja ala-ala sekap, berupa t-sergan dan baju samaran. Yang ya lucu lah. Penyerangan pertama, mereka berencana menyekap Victor langsung di rumahnya, namun rencana itu gagal karena Victor mengadakan ibadah. Dan pasti banyak orang sih. Mereka nggak mau dan mereka pulang. Penyerangan kedua dengan menggunakan baju samaran. Namun mereka gagal juga karena Go, 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 go! Get him, get him, get him! What the hell? You got the wrong BMW! Paul menargetkan mobil yang salah. Penyergapan ketiga adalah saat Victor selesai dan keluar dari restorannya. Adrian yang sudah bersiap-siap langsung menodongkan t-sergan dan melumpuhkan Victor. Victor pun akhirnya dibawa dan disekap dalam sebuah gudang. Drama penyergapan pun dimulai. Dengan merubah ton suaranya, Lugo mulai berbicara dengan Victor. They want to tell me what the hell is going on here? I struggle, Vic. Setelah beberapa percakapan, Victor mengatakan bahwa dia sepertinya mengenal penculiknya. Lugo sontak terkejut dan makin marah. Dengan nada yang yakin, Victor mengatakan dia tahu bahwa itu adalah Lugo dari bau parfumnya yang selama ini sama yang selalu diciumnya sewaktu dilatih di gym. Sejak saat itu drama penyergapan pun berubah menjadi tegang. Cologne, Danny. You stinky, awful, vanilla, disgusting cologne. Tetapi Lugo tidak menyerah, malah tetap melanjutkan pemerasan terhadap Victor. Hari ke hari, aset-aset dan harta milik Victor diambil alih oleh Lugo dan kawan-kawan. Tiba di aset rumahnya yang berat. We just need you and Mr. Kershaw to sign the documents in the presence of our notary. Karena tanda tangan yang tidak berlaku tanpa ada pengesahan dari notaris. Lugo yang mengingat bahwa John, pemilik gym yang dulu, seorang notaris, dan meminta tolong dengan menjanjikan akan memberikan sponsor untuk kegiatan di gymnya. Mau dong. No big deal. Singkat cerita, Lugo dan kawan-kawan berhasil meraup seluruh harta Victor. Dengan keberadaan Victor yang masih hidup, membuat mereka merasa tidak bebas
dan akhirnya mereka berencana melenyapkan Victor. Rencana yang tidak dipikirkan matang-matang membuat Victor bisa selamat. Because I was still alive. Victor yang dilarikan ke rumah sakit menceritakan apa yang dia alami kepada polisi. Tetapi polisi tidak percaya karena menuduh dia mabuk dan tidak adanya laporan yang menyebutkan dia hilang. Wah, parah sih. Victor pun menelepon seorang pensiunan polisi yang bernama Ed yang membuka usaha penyelidikan atau detektif swasta lah gitu untuk membantunya. Tapi awalnya Ed menolak. Victor yang merasa tidak aman langsung melarikan diri dan mengungsi ke penginapan terpencil gitu nih. Dan beberapa hari kemudian Ed yang berubah pikiran langsung datang mengunjungi Victor. Gak tahu dari mana dia tahu lokasi si Victor, gak tahu ya. Dan menyetujui untuk menyelidiki kasusnya. Merasa Victor tidak berdaya, akhirnya 3 sekawan ini leluasa. Akhirnya mereka betul-betul menggunakan harta yang mereka miliki dan merasa juara gitu, merasa menang. Ed pun mulai melakukan pengintaian terhadap 3 sekawan ini tanpa disadari mereka. Bahkan Ed itu mendaftar sebagai member di Sun Gym agar bisa lebih dekat dengan Lugo. Paul yang kembali menjadi pengguna narkoba dengan cepat menghabiskan uang yang dia punya dan akhirnya merampok bank sendirian namun gagal. Paul. Oh, shit. Paul bertemu dengan Lugo di pernikahan Adrian dan meminta mereka melakukan perampokan kedua dengan target Frank Griga. Frank Griga ini adalah orang terkaya nomor 3 di Florida. Lugo yang merasa membutuhkan uang tambahan seketika langsung setuju untuk target kedua. Tanpa basa-basi mereka langsung mengunjungi rumah Frank dengan dalih menawarkan investasi di perusahaan mereka. Singkat cerita, Frank dan istrinya diundang ke rumah Adrian untuk negosiasi final. Dan tak berjalan mulus, Lugo mengacaukan rencana dan tak sengaja membunuh Frank. Istrinya yang melihat pun langsung dilumpuhkan. Tak mendapat kunci berangkas Frank, Lugo pun mengambil mobil untuknya. Dengan mayat Frank dan istrinya yang mulai bau, mereka pun membuang jasad Frank dan istrinya dalam tong dan dibuang ke salah satu pantai. Scene beralih ke pasukan polisi dan FBI yang sepertinya akan menyergap Lugo dan kawan-kawan. Hari berlalu dan penyergapan pun dimulai. Adrian ditangkap di rumahnya yang sedang mandi. Paul di gereja yang sedang sepertinya bertobat sih dengan apa yang dilakukannya. Dan Lugo berhasil melarikan diri ke Bahama dengan menggunakan speedboat milik Victor. Bahama adalah tempat penyimpanan terakhir uang Victor. Sesampainya di sana, Ed dan rombongan menemukan Lugo dan berhasil melumpuhkannya. Singkat cerita, mereka bertiga pun diadili dan dijatuhi hukuman. Paul dan John 15 tahun penjara, sedangkan Lugo dan Adrian penjara seumur hidup. 14 minutes to sentence them both to death. Tamat. Dan untuk teman-teman yang ada rekomendasi film yang ingin ceritain atau dibawain, boleh komentar di bawah atau hubungi gue deh di DM. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Goodbye.